Halo guys, kembali lagi di Adam Motovlog. Dan di video kali ini gua night ride lagi. Dan ya seperti biasa gua night ride solo. Ini udah jam 11.54. Ini BTW hari Minggu. Jadi besoknya sudah Senin. Tapi tetap gua keluar. Di video kali ini gue mau sekalian juga ngebahas satu part lagi yang sebenarnya gue belum bikin videonya. Apa itu? Itu partnya itu filter udara tak kiri ini. Kenapa filter udaranya gue ganti? Karena filter udara orinya motor ini itu sudah kotor. Plus kalau gue pikir-pikir kayaknya kalau misalnya gue mau ganti, mendingan gue ganti yang racing aja sekaligus. Jadi filter udaranya itu gue ganti pakai merek Fast Bikes. Sebenarnya tadinya gue mau beli yang merek Verox karena kebetulan Mio gue itu pakai filternya itu filter Verox, tapi dia yang model open filter. Berhubung yang merek Verox itu nggak ada, jadi ya udah gue mau nggak mau cari yang ada di pasaran, yaitu si apa namanya Fast Bike itu. Oke, hijau, jalan lagi. Wish, bahaya banget itu, ngeri. Gue juga mau nunjukin ke kalian keuntungannya pakai filter-filter yang pakai stainless itu bahannya. Dibilangnya semi racing lah. Kenapa? Karena itu performance-nya nambah guys. Itu lumayan loh nambahnya. Sekalian gue juga ngetes mic baru supaya kalian bisa denger suara gue lebih jelas dan juga denger suara motornya lebih jelas juga. Gue ganti mic, itu pakai mic Arimic. Mic Arimic itu cuma 100.000 aja. Dan itu kabelnya lebih pendek. Arimic itu kabelnya cuma 1,5 meter. Kalau pakai Fantech itu 3 meter. Justru gue nyarinya kabel yang pendek. Kenapa? Karena kabel yang pendek nggak bikin melilit-lilit di dalam helm. Gue udah beberapa hari nggak night ride jauh-jauh lagi. Soalnya gue beberapa hari yang lalu itu vaksin booster. Jadi sempat gak enak badan 3 harian. Terus baru enakan lagi hari ini. Oke, kita coba ya. Berasa jauh banget entengnya. Enteng banget. Gas sedikit aja udah hampir 90. Kemarin tuh berat banget. Udah apa ini? Kok rame? Oh, ada yang tabrakan guys. Waduh. Waduh, ada yang tabrakan ini kayaknya. Kenapa mas? Tabrakan ya? Oh. Waduh, parah banget. Wah, gila, tabrakan. Kejadian di BKT. Udah rame, cuman kita jalan aja lah, jangan bikin makin macet. Ada-ada aja ya, udah jam segini loh, jam 12. Ya Allah, udah malam. Ya gitu deh. Kayaknya tetap kita stay safe, tetap hati-hati, keep safety riding. Padahal tadi mau nunjukin gue ya betapa entengnya filter udara ini. Coba deh sekarang gigi 3. Bisa nggak 100 nih? Kemarin 95 aja udah nggak kuat. Nih gigi 3 nih ya, gue gas. Enteng banget gas naiknya guys. Tuh, gila, enteng banget tuh. Gigi 3 tuh. Gila, gigi 3-nya hampir cepet. Tuh, biar kalian paham,
nambahnya tuh lumayan banget loh. Sebelumnya tuh sampai 95 itu udah nggak mau naik lagi. Kalau misalnya kalian lihat di video gue yang cek sound WR155, nanti gue taruh linknya di atas. Itu tuh 95 aja gigi 3 tuh udah berat banget. Ini speknya belum berubah ya, ini belum di power up. Karena rencananya nanti power up ini motor hari Kamis. Sekarang hari Minggu, jadi masih enggak, ini sekarang udah hari Senin, jadi Kamis besok rencananya sudah di agendain. Dan gua kebetulan hari Kamis juga kosong, jadi nanti sekalian gua buatin juga vlognya supaya kalian bisa lihat juga prosesnya. Wah, btw sensor gigi 5 gua error. Mungkin karena udah lama nggak dipakai kayaknya. Kemarin nggak apa-apa, suka gini kadang-kadang kalau lama nggak dipakai terus sensor gigi 5 nya error. Dia nggak ada tuh. Mal nggak apa-apa, nggak masalah. Lebih irit nggak ya? Oh irit guys, gila. 62 km per liter tadi, irit banget kalau jalan segini terus. Cuman kalau real time nggak mungkin. Gila kali dapat segitu. Wih, NMAX mau kemana ini? Oke, kita lurus terus. Itu ditutup ya? Ya Allah, ditutup. Ada proyek kayaknya ya. Iya nih, kayak ada proyek ya. Jadinya ditutup. Oke lah kalau gitu kita ke kiri, nanti coba putar balik ke sana. Harusnya aman. Ini kenapa ditutup ya? Ada proyek kah? Sepertinya ada proyek. Gua nggak tahu juga sih. Udahlah, kita lewat sini. Kita putar balik terus ke sana. Gua nyari putar balik kan di mana ya? Aduh, jalanan sini agak nggak enak. Ayo kita putar balik. Set. Oke. Wah, nggak balik-balik sensornya. Waduh, wah jalannya parah nih sini. Gila, pakai WR aja terasa banget. Apalagi kalau pakai Mio, lebih geradakan lagi nih. Tambahin lampu, gelap banget jalannya. Oh ya, sini nih. Udah, matiin lagi. Sudah cukup. Di BTW gue nambah lampu 2 ini. Ini persiapan touring sih ya. Nanti pas lebaran insya Allah touring kita ke Jawa Timur. Bokambing sini BTW. Kita kanan. Gila, knalpot gua kencang banget suaranya. Wah gila, gua harus ganti saringan kayaknya. Kenceng banget suaranya. Di spek Pego standar aja kenceng suaranya, apalagi ditar di bore up. Oh gila. Atau mungkin karena emang knalpotnya deket kali ya sama apa namanya, sama kuping gitu ya, karena knalpotnya kan di atas. Kalau Mio kan di bawah, dia jauh, jadi kedengeran banget. Wow gila, terang banget nih. Tapi ini bukan lampu tembak ya jatuhnya, ini lampu fog lamp, jadi nggak silau. Lampunya sinarnya nggak naik, nggak nyebar ke atas. Nih dia ada cut off nya, buat pengendara lain aman. Gua kasihan juga kalau sama orang kalau terlalu silau, jadi mereka nggak bisa ngelihat, malah kepantul dari spionnya atau mungkin yang dari arah balik gitu, kena pantulan dari dua lampu ini kan nggak enak. Jadi gua pilih lampu yang ada cut off nya. Dan ini murah banget harganya, gua nemu di Tokopedia. Itu satu bijinya cuman 60.000 guys. Jadi 120.000. Tinggal nanti ya beli soket gitu ya. Gue beli soket jadi supaya lampu ini kalau misalnya nanti mau foto-foto ntar gampang buat dilepas gitu, tapi gampang buat dipasang lagi.
Nanti kita bahas di lampu ini di video berikutnya. Untuk sekarang ya bisa kalian lihat fungsinya. Cuman kalau di kota ini sih nggak terlalu berasa mungkin. Tapi kalau misalnya di jalan-jalan yang let's say yang kayak apa namanya, jalan-jalan Pantura gitu ya, atau mungkin setelah Pantura sana gitu, jalan-jalan daerah yang masih istilahnya masih pinggir hutan gitu atau pinggir laut, itu ini bakalan berguna banget lampu ini. Kalau kita matiin set, dinyalain sama lampu tambahan dimatiin itu jauh bedanya. Kalau sekarang sih nggak terlalu kelihatan, tapi mungkin kalau misalnya di tempat-tempat yang gelap itu bakalan kelihatan banget dan bakalan menjadi lifesaver juga kadang-kadang. Ya lumayan lah, gua miss malam minggu. Jadi sekarang malam Seninan aja. Soalnya kalau mau malam mingguan juga kadang-kadang gue males. Jalannya tuh rame banget, jadi kita nggak enjoy. Dibilangnya ribet gitu, riwah. Lalu lintasnya tuh riwah banget. Dan jalannya kok becek. Becek guys. Oke lanjut lagi. Emang malesnya pakai motor gini tuh kalau udah ketemu becek aja. Akhirnya tuh naik, mau dikasih spakbor, mau nggak pakai spakbor nggak ada bedanya. Soalnya jarak antara ban sama spakbor itu jauh, jadi hampir nggak ada bedanya. Soalnya antara spakbor sama ban itu dia jauh, jadi ya udah. Akhirnya ya kalau kita jalan kecepatan segini pasti dari depan tuh naik lagi, nggak ada bedanya. Itu doang. Malesnya pakai motor ini tuh itu doang. Kalau udah becek tuh pasti airnya tuh nyiprat kemana-mana. Tapi kalau selama jalannya nggak hujan, ya aman-aman aja sih. Ya paling kalau hujan ya kita prepare jas hujan aja, sama paling pakai sepatu yang waterproof gitu. Tuh ada polisi jaga guys. Soalnya kadang-kadang orang tuh ngawur naik-naik ke situ, jadi dijagain sekarang sama polisi. BTW ini gue ngegasnya setengah aja ya, gigi 6-nya berasa jauh. Tapi mungkin kalau di motor standar nggak terlalu ya, kalau yang ECU-nya belum diganti dan belum setting debit bahan bakar gitu, belum setting bensinnya, itu mungkin nggak bakalan terasa. Karena gue pernah nyoba juga, gue copot filternya malah, tapi ECU standar, kondisi ECU standar, itu nggak ada bedanya guys. Karena ya udah bensinnya segitu-gitu aja. Sementara kalau sudah naik dyno kan dia settingannya lebih basah gitu kan, settingan bahan bakarnya lebih banyak. Jadi kalau misalnya pakai filter standar itu dia nggak cukup. Kalau pakai filter yang racing, asupan udaranya tercukupi. Jadinya ya powernya bertambah lagi gitu. Ini secara throttle respon juga lebih oke. Gejala berbet nggak ada, karena kemarin itu pas gua pertama kali motor ini ganti ECU dan ganti magnet, itu gua coba tes ke Bandung, touring tipis-tipis aja. Itu dia berbet guys atasnya, jadi kayak anginnya tuh kurang gitu, asupan udaranya tuh kurang, jadi dia kebanyakan bahan bakar, terus ya udah berbet aja gitu. Nah kalau sekarang sih aman, udah nggak ada gejala berbet dan powernya ngasih terus, meskipun RPM atasnya itu kosong ya, tapi tetap masih naik karena udaranya masih tercukupi. Ya itu sih paling. Oh ya, harganya itu berapa ya kemarin? Itu cuma 275 kalau nggak salah. Jadi secara harga itu dia jauh lebih murah. Ini kita kira aja deh, males gue nungguin lampu merah. Itu harganya cuma 275.000, filternya fastback itu. Gue beli di Tokopedia juga. Soalnya filter yang Verox itu nggak ada, belum keluar buat motor ini. Jadi yang ada itu baru fastback. Nah kalau filternya Verox itu kan dia, kalau lo beli itu kan biasanya dia tuh casingnya tuh kan karet ya, jadi dia lunak gitu. Tengahnya tuh dia bahannya stainless, bagian filter udaranya gitu. Kalau fastback ini dia tuh
casing luarnya itu yang plastik itu dia bawaan orinya guys. Jadi ada tulisannya B3M, ada kodenya. Tapi dia bagian filternya itu diganti. Jadi alih-alih pakai yang kantor kayak yang katan yang kertas itu, bahannya yang kertas itu diganti jadi yang stainless. Untuk spesifikasinya secara di atas kertas di apa namanya di tulisannya dia sih, kalau Verox itu dia kerapatannya 45 mikron, jadi agak renggang. Kalau si Fastback ini 30, jadi lebih rapat. Sebenarnya lebih renggang itu lebih enak jatuhnya untuk power dan torsinya juga, jadi lebih ngisi. Tapi kalau renggang gitu otomatis risiko kotoran masuk itu lebih banyak, jadi lebih cepat kotor engine dan throttle bodinya. Kalau dia lebih rapat, yang si Fastback ini kan 30 mikron, jadi dia itu lebih menyaring kotoran. Tingkat efektivitas nyaring kotorannya itu lebih bagus. Oke lah kalau begitu, kita kiri. Wah, jauh, enak banget guys. Jadi supaya lebih ringan aja, plus ngurangin gejala berbet itu. Kita udah bore up misalnya nih, udah 250 cc bore upnya, atau bahkan sampai kayak gua bisa 250 cc gitu ya. Tapi kalau misalnya hidungnya kecil gitu ya, pintu udaranya kecil, ya percuma gitu loh, nggak bakalan maksimal. Kita rubah dulu pintu utamanya gitu. Pemegang kunci utama performa mesin itu ya pintunya dulu. Kalau pintunya sudah gede, sudah flow-nya sudah lancar, ya berikutnya kita ganti bagian mesin. Kita otak-atik deh itu bagian situ. Ini sudah jam setengah 1, 12.20. Dan jalanan sini masih rame ya, wajar sih. Ya Jakarta never sleep lah ya, nggak pernah tidur kota besar ini. Tetap rame. Daripada kita muter-muter nggak jelas, ya udah mendingan muter-muter Jakarta aja lah. Kita tambahin lampunya coba ya. Wih, lumayan loh nambahnya. Udah kayak lampu mobil. Katain lagi. Harus nyapa dong. Misalnya mau spek standar aja sih, gua rasa sih ini cukup sebenarnya. Kalau misalnya nggak mau up gitu, ya gini doang sih cukup sebenarnya kalau buat harian mah. Kalau nggak buat touring-touringan mah cukup banget ini sebenarnya. Ya mau buat touring pun juga cukup sebenarnya kalau lu bukan tipikal orang yang harus ngekip kecepatan rata-rata itu misalnya 80 sampai 100 km per jam gitu ya di jalan Pantura gitu, misalnya jalan-jalan yang jauh. Karena kan semakin jauh kita touring itu kan semakin lama juga waktu yang kita butuhkan untuk capai tujuannya gitu. Jadi ya kalau gua supaya nggak terlalu lama banget, kita upgrade aja spek motornya. Dan kelebihannya itu kalau misalnya kita upgrade spesifikasi motor kita, itu kita nggak cepet capek juga, karena di saat kita membutuhkan tenaga, kita misalnya mau nyalip gitu misalnya, dan itu mepet-mepet itu bisa. Sementara kalau motor-motor spek kayak gini, masih standar kayak gini, itu ya nggak bakalan cukup gitu kalau untuk nyalip-nyalip, terutama kalau di jalan Pantura yang sempit-sempit gitu, yang lu nyalip misalnya satu truk atau dua truk, lu harus masuk lagi, karena truk-truknya itu nggak kayak truk-truk di sini guys. Kalau jalan-jalan Pantura itu truknya kadang-kadang ya yang tronton yang 2 trailer gitu-gitu. Jadi menurut gua power itu dibutuhkan gitu menurut gua. Cuman kalau misalnya nggak mau upgrade pun ya paling ya main porting polish, atau misalnya upgrade token as gitu ya, main di head, karena kuncian dari 4 tak itu di head itu. Jadi kalau head motor 4 tak itu berantakan, settingan yang nggak jelas, atau karakter token as yang nggak jelas gitu, ya sudah wassalam, pasti motor lu nggak bakalan enak gitu. Enak sih ini sebenarnya. Spek segini aja kalau misalnya kalian orang yang tipe-tipe yang santai gitu, ya jalan kalian senang ya kecepatan rata-rata 80, ini sebenarnya udah cukup sih. Cuman ganti
gear rasio aja gitu. Jadi sprocket depan atau gear depannya diganti yang mata 15, gear belakangnya tetap standar aja, nggak usah diberatin lagi. Itu udah cukup. Kenapa? Kalau misalnya kalian beratin lagi yang gear belakangnya, kalian kecilin lagi ukuran belakangnya, gear belakang, itu bakalan berat banget guys. Karena gue udah coba, depan 15, belakang 49. Jadi yang belakang turun 2 mata, yang depan naik 1 mata. Itu gigi 6-nya hampir gak kepake. Kalian gigi 5 aja sudah nyentuh top speed gitu. Jadi nggak fungsi gitu. Nggak kepake buat kalian top speed gitu. Hampir nggak digunakan lah gitu. Jadi kalau menurut gue ya, kalau emang lu cuman buat touring-touring doang gitu, misalnya touring ya nggak terlalu jauh gitu ya, atau touring yang lu nyantai-nyantai aja gitu intinya ya, cukup ini 15 mata belakang 51 itu cukup banget. Motor apa sih ini? CBR ya? Iya CBR. Itu kok suaranya padat banget. Sepertinya kalau dilihat-lihat itu motor 2,5 ya. Malah enak banget dia. Dia RPM rendah aja kenceng loh. 2,5 itu kayaknya. Tapi 1 silinder. Berat banget ini WR ngejarnya. Atau mungkin CBR spekan kali ini. Gua nggak tahu sih ini motor apa. Kalau dilihat-lihat sih CBR. Cuman suaranya padat banget. Sepertinya sih begitu. Ya ini Mas CBR ini. Berat banget kejaran gila. Oh kebetulan dia ke kanan juga ini. 63 ya bang? 63? Saya biar 2,5. Oh cuma 2,5. Cuman bodinya pakai 1,5 ini. 1 silinder. Iya. Ya. Pantesan. Ini ngibul ini kalau gini ceritanya. Saya biar 2,5 tapi pakai bodi CBR K45 yang pakai CBR old. Pantesan naik ngabret anjing. Mau kejar buset berat juga ngejarnya. Terus RPM rendah tapi kenceng motornya. Wah, ini bohong nih, tipu nih kayak. Kalau lihat-lihat bodinya CBR Pego kan. Lihat aja tuh CBR Pego banget. Kita kejar nih. Gila enak banget motornya. Kita kejar guys, jauh. Kirain naiknya berat. Gila dobelinnya berat banget. CBR 2,5. Pantesan suaranya duk. Gue pikir motor bor apa bagaimana. Dipikir-pikir kayaknya kalau CBR 1,5 borap 63 pun gak bakalan gitu suaranya. Motor gue aja gak begitu, gak sepadat itu padat banget motor, gila suaranya. Pantesan naik ngejarnya buset nih motor. Apaan? Bodi CBR ya kan, CBR Pego. Ini ngejarnya berat banget. Motor ngaco, gila. Belakang motor ini suaranya dak dikduk. Kalau pakai Mio baru kekejar itu. Kalau pakai Mio 200 baru kekejar itu. Kalau pakai 5 ya jangan harap deh. Set. Udah
denger suara itu. Buset. Udah kejar nih. 105, 106, 107, 108. Wah, gila gak kejar anjing. Jauh banget. Ring 4. Kali pendek kayak susah. Motor tinggi banget emang. Gigi 5 kali baru 6. Berat banget guys. 119. Gak naik banget. 119 masih 120. 123. Kagak dapet 125 aja. Lelet banget nih motor. Kalah sama Mio gua sendiri. Parah. Kagak kejar. Oh, dia mah ngejar enak mah gampang. Lah kita gila, jauh banget bedanya. Gak ada larinya guys, parah guys. Gak ada larinya. Sedih gue. Ya emang bukan buat kebut-kebutan sih sebenarnya ini, buat torsi. Ya anyway, mungkin sampai sini dulu aja vlognya. Jika kalian suka dengan videonya yang tiba-tiba ngebut, silahkan kalian like. Jangan lupa komen dan jangan lupa subscribe juga. And see you in the next video. Thank you.